Rahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab mujahadah, memerangi hawa nafsu atau bersungguh-sungguh dalam beribadah, bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan Nabi Muhammad ini diperintah oleh Allah untuk beribadah dengan sebenar-benarnya. Jadi ibadah itu tidak asal ibadah, tidak asal sholat, tidak asal wudu, tidak asal wiridan. Ada caranya yang harus dilalui. Kalau tidak, ya ibadah kita ini sama halnya dengan barang yang tidak laku. Padan biajualan, ya jualan makanan. Pasti yang laris itu makanan yang enak, minuman yang enak atau restoran yang enak. Sedangkan yang masakannya sembarangan pasti tidak laku. Ini kalau logika berhubungan dengan manusia. Sama dengan ibadah, kalau tidak ada ilmunya, pokok nero, pokok eniru, tidak ada ilmunya, sembarangan. Sama sebagaimana jualan makanan yang sembarangan pasti tidak laku. Paling-paling lakunya itu kepada lalat, ya. Makanan yang sembarangan dibuat tidak laku kepada manusia, paling-paling laku ke lalat, ekorobung lalat. Jangan-jangan nanti ibadah kita ini yang tanpa ilmu, jangan-jangan juga nanti ekorobung lalat, ibadah yang sia-sia. Nabi saja disuruh ibadahnya sungguh-sungguh. Dan Allah juga menjelaskan, wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik. Maksudnya orang baik di sini dalam syarahnya itu dijelaskan ibadahnya yang benar. Ketika ibadah khusyuk seolah-olah dilihat oleh Allah dan kita merasa dilihat oleh Allah, Allah juga melihat kepada kita. Jangan asal, ya, jangan asal, serius ini. Mari kita bayangkan, ya, gini, ya. Kalau kita hanya ngurus bagaimana membuat masakan enak, kemudian bajunya bagus, rumahnya bagus, setiap hari kita begitu, ini dibohongi setan, ya, dibohongi setan. Serius ini, saya mengatakan serius. Jadi kalau kita cuma hanya bagaimana caranya makan enak, membuat masakan enak, baju yang bagus, kemudian rumah yang bagus, kendaraan yang enak, hanya itu saja pikiran kita itu. Setiap hari begitu, itu dibohongi setan. Lama-lama kita ini ruginya di akhirat luar biasa. Cobalah sekali-kali kita ini berusaha untuk bagaimana sekiranya ibadah kita ini diterima oleh Allah, diperbaiki, hatinya juga diperbaiki. Jangan asal kemudian ibadah saja tapi hatinya kemana-mana. Ada juga ini nun sewu, ya, nun sewu, ya. Jangan kita kemudian merasa ibadahnya paling benar, jangan, ya, jangan, ya. Apalagi merasa lebih baik daripada orang lain. Kadang kita, ya, nun sewu ini, insya Allah banyak terjadi ini. Kita ini merasa lebih banyak ibadahnya, lebih baik ibadahnya daripada orang lain. Umpamanya kita sudah wiridan banyak, duha sudah rakaatnya banyak, ngajinya banyak. Kemudian kita melihat orang lain sepertinya ibadahnya itu sedikit. Sepertinya ibadahnya itu sedikit. Kemudian merasa kita lebih baik. Nah, ini bahaya. Jangan-jangan ibadah kita justru yang lebih jelek daripada orang yang dikira sepertinya tidak banyak ibadah itu. Contoh, kita banyak wiridan, banyak ngaji, banyak jamaah sholat umpamanya. Kemudian ada orang yang tidak begitu banyak ibadahnya, tapi kalem aja dia. Kemudian kita merasa,
oh bagusan saya jamaahnya lebih rajin berjamaah di masjid, wiridan saya lebih banyak, saya setiap hari pegang tasbih umpamanya ini, oh puasanya lebih banyak saya. Jangan ya, ini bagian dari jebakan setan agar supaya pahala-pahala ibadah kita ini hangus semua. Nah, ini yang disebut dengan ibadah dengan cara yang salah. Cara salah ya. Jangan-jangan orang yang kita anggap ibadahnya sedikit itu mempunyai ibadah yang lebih unggul, cuman tidak begitu nampak. Contoh hatinya bersih, kemana-mana ikhlas, dicaci ya ikhlas, tidak apa-apa. Kemudian dia itu hatinya sangat bersih, tidak pernah suudzon sama orang, tidak pernah menyakiti hati orang, kemudian tidak merasa bangga ujub dengan ibadahnya. Ini yang lebih baik. Secara akal begini logikanya, hati itu seperti mangkok ya, seperti mangkok. Mangkok kalau bersih diisi air sedikit tetap bisa diminum, diisi air banyak ya bisa diminum. Karena apa? Mangkoknya bersih atau suci. Kalau manusia hatinya bersih, tidak ada kotorannya. Nah, sekarang kalau umpama mangkok kita, hati kita ini kotor, najis, ada tai kucingnya umpamanya, kemudian kasih air, anggaplah ibadah sebagai ibarat air, ibadah wiridan ini wiridan itu, tapi mangkoknya ada tai kucingnya, diisi sedikit air itu ya tidak bisa diminum, diisi banyak juga tidak bisa diminum. Jangan-jangan orang yang dianggap oleh kita ini ibadahnya lebih sedikit justru seperti orang yang mangkoknya bersih, diisi air berapapun tetap bisa diminum. Sedangkan kita mangkoknya kotor, banyak ibadahnya ngebuposa, ini ikut pengajian, ini ikut wiridan, ini ikut, tapi mangkoknya kotor, hatinya banyak ujub, iri, dengki, suudzon, nggak kelihatan, memang nggak kelihatan. Kelihatannya wiridannya banyak, ngajinya banyak. Nah ini hati-hati. Makanya cara ibadah itu mari kita rubah menjadi yang lebih baik. Allah bersama muhsinin di sini, orang-orang yang baik di sini adalah maksudnya orang yang baik dalam beribadah sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah ya, banyak sepertinya tidak ada ibadahnya orang itu, sepertinya begitu, padahal lebih unggul daripada yang banyak ibadahnya, ibadah sunnah maksud saya ya. Karena apa? Karena hatinya yang lebih dijaga, lebih bersih, mangkoknya itu, wadah airnya itu yang lebih bersih. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Tuhanmu Muhammad sehingga datang kematian. Jadi ibadah itu, kita ibadah ini sampai datang al-yakin. Al-yakin di sini artinya kematian. Karena apa kok disebut yakin? Karena semua orang pasti yakin akan mati, pasti itu. Kalau tidak yakin berarti tidak normal akalnya itu. Karena semua orang itu pasti yakin akan mati entah kapan. Nah, di sini diperintahkan untuk ibadah sampai mati. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal maka akan kelihatan. Mithqala dzarrah ini ada yang mengatakan semut pudak ya, bilis podek ya, semut pudak, semut yang kecil putih itu. Ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan di zaman modern adalah atom ya. Atom itu benda yang paling kecil. Jadi orang yang beramal sedikit itu pasti akan kelihatan. Barang siapa juga yang beramal jelek sekecil itu juga akan kelihatan. Tak nengaleng ya, wis dak usah ngaleng. Tak bisa. Makanya yang paling penting itu hati ya, hati. Tidak bisa ya, tak bisa kita ngaleng, tidak bisa, akan kelihatan nanti.
yang sok-sokan, yang pamer-pamer, yang pura-pura ikhlas, yang banyak alasan, tahu semua. Jadi kalau ada orang banyak alasan, wes ketahuan nanti ya. Kalau disuruh begini alasan itu, suruh begini alasan ini, ketahuan wes. Sama kita juga, sama yang berjuang, yang apa saja ketahuan, jelek sekecil apapun kelihatan, terus baik sekecil apapun akan kelihatan. Tidak usah ngaleng. Makanya orang kalau takut kepada Allah pasti tidak banyak alasan, takut ya, takut dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang enggak begitu takwa, alasan terus, bohong lagi alasannya, carpaknya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zamu ajra. Apa yang kamu kerjakan, kebaikan yang kalian kerjakan nanti akan ketemu di hadapan Allah, di sisi Allah, menjadi yang lebih baik dan yang lebih besar pahalanya. Jadi kebaikan apa yang kita lakukan, apa sholat, apa ibadah, sedekah, berbaik hati kepada orang lain, menjaga hati agar tidak suudzon, ujub, iri, dengki, itu semuanya akan kelihatan di hadapan Allah lebih baik dan pahalanya lebih besar. Oh kan gini wes, diibaratkan makanan, jualan makanan, kalau makanannya enak pasti orang banyak memuji, banyak orang pesan. Sama dengan ibadah, kalau ibadahnya bagus maka banyak dicintai oleh para malaikat, oleh para nabi, dan juga oleh Allah Ta'ala. Karemele. Tapi kalau ulul albab, akal yang sempurna, pasti milih yang akhirat. Karena apa? Karena akhirat itu selamanya. Kalau dunia sebentar, makan enak, habis itu mau ke WC ya. Minum enak, habis itu mau kencing. Kalau banyak-banyak sering makan enak, lama-lama menjadi kencing manis. Lama-lama makan daging, lama-lama darah tinggi. Wes, enaknya itu sebentar, ada resiko enaknya. Makanya jangan terlalu ngurusin enaknya makan, enaknya tidak usah, jangan terlalu ya. Bolehlah sekali-kali, tapi jangan terlalu ya. Uruslah ibadah kita, hati kita untuk selalu diperbaiki setiap hari. Enakan begitu, karena apa? Karena pasti nanti dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sesuatu yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian lakukan, semuanya itu pasti Allah ketahui. Jadi kebaikan itu tidak perlu orang lain tahu, kecuali memang perlu. Nah, kayak pengajian kan perlu orang lain tahu. Masa pengajian sendirian? Kan tidak bisa. Saya takut riya pengajian sendirian. Siapa yang mau mendengarkan? Enggak, ya ini perlu. Jadi menyampaikan kebaikan atau kebaikan yang lain itu semua pasti Allah ketahui. Jadi gak ribet, ingin dipuji takut dicaci, gak ribet itu. Makanya yang benar adalah lakukan kebaikan, sudah tidak usah ribet mikirin orang lain mau senang, mau orang lain benci, tidak usah dipikirin. Kalau dipikir pelengan. Kalau orang benci sesak, kemudian ada orang senang, bahagia. Tidak usah begitu. Lakukanlah kebaikan, pasti Allah melihatnya, pasti Allah melihat. Tidak usah kita sibuk untuk memperlihatkan kepada orang lain, kecuali memang harus diperlihatkan. Ngajak-ngajak kebaikan ya harus diperlihatkan. Masa ngajak-ngajak kebaikan tidak diperlihatkan? Saya pakai hati saja mau ngajak orang lain bersedekah, ya tidak bisa, ya harus diperlihatkan, ngajak secara terang-terangan. Jadi di sini mujahadah ini disuruh adalah bab yang menerangkan tentang memerangi hawa nafsu dalam hati, kemudian beribadah dengan cara yang benar. Dan hawa nafsu itu
bukan hanya rebutan tanah saja, bukan hanya rebutan rumah saja, bukan hanya pamer harta saja, bukan. Hawa nafsu juga bisa dicampur oleh kita ketika kita ibadah. Kayak kemarin, apa ibadah yang dicampur dengan hawa nafsu? Ya, waktunya berangkat umroh atau haji ternyata ditunda. Kalau kita ini hawa nafsunya kita perangi, ya tidak usah emosi. Takdirnya begitu memang, ya. Atau kalau kita berjuang dihina oleh orang lain, ya tidak usah marah, Karena apa? Khawatir perjuangan kita ini bercampur dengan hawa nafsu. Bukan hanya soal rebutan tanah saja hawa nafsu yang harus diperangi. Dalam beribadah, dalam pengajian, dalam berdakwah juga sama ya. Kalau masih ada unek-unek ingin dipuji, takut dicaci, ini berarti perjuangan atau berdakwah atau pengajiannya itu dicampuri dengan hawa nafsu. Kalau pengajiannya banyak senang, kalau pengajiannya sedikit sedih. Kalau ada hatinya begitu, berarti hatinya masih tercampur dengan hawa nafsu dalam melakukan kebaikan. Nah, ini harus dihilangkan. Sebab yang ngurus diterima atau tidak itu Allah Ta'ala, bukan manusia. Bukan karena banyak atau sedikit, bukan. Yang dinilai oleh Allah adalah ikhlasnya melakukan kebaikan. Bukan karena banyak, bukan karena sedikit, bukan. Karena ikhlasnya menjaga hawa nafsu, menjauhi dari hawa nafsu, pamer, riya dan lain sebagainya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.